Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bentar. Ini harus sambil dicas soalnya HP-nya udah ngedrop. Ah. Jadi di sini saya mau meneruskan video vlog yang sebelumnya ketika saya menceritakan kehidupan saya semasa kecil. Dan di sini saya akan menceritakan bagaimana sepak terjang saya mendirikan dan mempertahankan yang namanya sanggar tari, gitu. Jadi langsung aja kita ngobrol santuy ya, santuy sambil ngopi dulu. Oke, jadi awalnya dulu itu saya berinisiatif membuka sanggar itu sebetulnya ingin sekali mencari partner atau teman atau rekan untuk bisa berlatih bersama tujuannya. Jadi supaya aku punya temen buat latihan. Terus saya juga ingin sekali mengajarkan kepada anak-anak menari gitu, membagikan sedikit ilmu yang saya punya kala itu. Dan saya sangat amat berharap gitu waktu itu saya punya sanggar dan banyak muridnya gitu ya. Semua orang sih pasti memulai usaha itu ingin selalu yang instan dan ingin selalu langsung kelihatan hasilnya gitu kan. Termasuk waktu itu aku merekrut 2 teman aku waktu itu, teman dari SD sama SMP sampai SMP. Dulu ngajak nih temen nih, ayo yuk bergabung yuk kita bikin sanggar. Waktu itu kita inisiatif buat bikin sanggar, dan namanya juga bukan Sanggar Wikasa waktu dulu namanya sanggar apa gitu, nggak tahu, pokoknya bukan Sanggar Wikasa. Dan kali itu kita terkendala dengan mencari murid. Yang namanya murid itu sangat amat susah. Kita kesulitan sekali dalam mencari murid. Segala usaha sudah kita coba. Yang pertama kita coba buat iklan di Facebook. Waktu dulu iklan di Facebook. Terus kita langsung langsung kita japri gitu kan. Kalau sekarang bahasanya japri, sekarang bahasanya japri ya. Langsung kita pendekatan secara langsung gitu, pendekatan secara individual gitu. Dan di situ sangat amat sulit mendapatkan murid. Dan saya merasakan di situ sempat merasakan yang namanya putus asa ya, namanya putus asa. Dan saya pikir yaudah deh, aku fokus dulu sekolah, karena waktu itu aku masih kelas 2 SMK. Waktu itu aku sekolah di SMK YPPS, SMK Pariwisata YPPS Sumedang, jurusan perhotelan ya. Nah di situ berpikiran nih untuk berhenti. Karena apa? Yang satu faktor kendalanya susah cari murid. Yang kedua teman aku yang 2 itu bukan mensupport, malah mematahkan semangat saya. Katanya gini, kata orang tuanya, meskipun tidak langsung ngomong ke saya, cuman mereka bilang gini, buat apa sih ngadain sanggar, katanya gitu kan, belum tentu muridnya ada, terus ngabisin waktu main-main doang, katanya gitu. Padahal kan niat aku bagus, ingin mencari rekan untuk menari, dan kedua ingin membagikan ilmu itu kan. Meskipun
tidak berpikiran sama sekali untuk mencari penghasilan dari sanggar ini gitu kan. Dapat murid juga udah syukur alhamdulillah gitu kan waktu itu. Dan tapi terkendalanya itu, dan hingga bukan putus asa, cuman saya berpikiran untuk oke, stuck dulu, biarkan dulu. Jadi waktu itu fokus ke sekolah, dan alhamdulillah wasyukurillah, waktu itu di SMK YPPS itu ada ekstrakurikuler seni tari. Saya ikut ekstrakurikuler itu, diajarkan oleh guru tarinya waktu itu tari khas Sumedang. Dan di situ saya bertemu dengan Pak Opan, Pak Ucu, sama Pak Nana. Pak Nana warna gumelar yang sekarang udah menjadi AA aku. Anana. Saya di situ dipertemukan dengan Anana, pertemukan di YPPS, SMK Pariwisata YPPS Sumedang. Di situ ketemu dengan Anana, baru saya diajak sama Anana untuk ngejob gitu kan di luar sekolah. Ya, di luar sekolah saya ngejob waktu itu upacara adat. Pertama kali diajak upacara adat sama Nana, pertama kali diajak manggung, pertama kali diajak nari di depan umum, bukan tari jaipong gitu. Dan itu kebanggaan yang luar biasa. Di situ saya termotivasi lagi untuk membuat sanggar, tapi dengan cara perlahan. Gimana caranya? Caranya saya waktu itu sekolah, ini bukan buat ditiru guys, ini bukan buat dicontoh. Sekali lagi, ini bukan buat dicontoh. Hampir 1 minggu sekali saya ada absen waktu kelas 2 semester 2. Seminggu sekali, seminggu 3 kali kalau waktu itu ya. Seminggu 2 kali berarti. Hari Minggu selalu ada job, dan di hari lainnya pastinya di hari Sabtu selalu ada job. Ketinggalan pelajaran dong, dan ranking turun. Tapi saya punya uang gitu, dapat uang dari hasil manggung. Itu dikumpulin, dibeliin kain, dijahit sendiri. Ya mungkin yang tahu saya dulu kayak gimana, ya itulah pengorbanan. Hingga dirasa belum cukup uang hasil manggung itu, sampai dulu waktu sekolah bikin kostum ceritanya ya, karena termotivasi waktu upacara adat tuh. Aku lihat kan baju tarinya keren abis itu kan. Waktu itu pada masanya sanggul, beli sanggulnya yang kayak gimana, beli aksesorisnya, beli baju yang kayak gitu, beli kain. Nah, aku berusaha ngikutin contoh baju gitu kan dari upacara adat tersebut itu. Kalau misalnya upacara adat manggung dipoto, nah nanti di rumah dibikin gitu kan duplikatnya ya, meskipun bukan kainnya yang beneran sama kayak percis yang punya anak-anak itu. Saya mencoba bikin duplikatnya dari kain background, tahu kain background kalian yang buat di nutup dinding gitu. Cari kain yang murah, yang banyak gitu kan. Hingga dirasa belum cukup, jadi saya memutuskan setiap sekolah saya menyisihkan uang, karena saya tidak, waktu itu enggak yang lain jajan nih. Kalau misalnya istirahat, yang lain jajan, saya bakal mie instan dari rumah, mie goreng
sama air minum. Saya nggak pernah jajan di sekolah. Uang jajan 6.000 waktu itu, 6.000 uang jajan 6.000 cuma dijajanin 1.000 kalau misalnya itu pun haus banget, misalnya lapar banget, kurang makanannya, main jajanin 1.000. Kadang-kadang 6.000 full nggak dijajanin gitu. Nah di situ udah seminggu kan 7 kali tuh, 7 kali 6 berapa, terus ditambah lagi seminggu lagi baru beli lagi kain, ngejahit lagi, bikin baju. Nah dari perkembangan baju-baju itu aku foto-fotoin tuh baju-bajunya, dimasukin lah ke Facebook. Ada yang minat pengen latihan nari, cuman ngomong doang gitu kan, tapi nggak ada ke sini gitu kan. Oke. Nah hingga waktu itu ada 2 orang yang dengan bangganya saya menerima gitu kan, menerima dia. Anak-anak tuh waktu itu nggak tahu siapa namanya, Julia kalau nggak salah, sama Uji kalau nggak salah. Nah di situ katanya gitu mau dilatih tari, ya 2an, oke kata aku kan gitu, berdua nanti lama-lama datang lagi temennya gitu kan, yang lainnya gitu kan, terus itu kan akhirnya banyak. Dan satu momen dimana sangat membludak itu ngelatih yang paling banyak itu alhamdulillah waktu itu ada kenaikan kelas. Di sini suka ada pementasan tarian-tarian gitu, dan di situ banyak lah yang datang ke sini dan terus menerus melakukan latihan rutin. Alhamdulillah dari situ banyak lah gitu kan, mulai banyak murid. Nah udah gitu selain dari yang latihan di sini, saya itu dipinta juga untuk ngelatih di TK gitu kan, ngelatih tari anak-anak di TK, nge-make up-nya juga sampai nge-kostumin sampai manggungnya gitu kan, terus ngelatih di SD ini, ngelatih di PAUD gitu kan. Alhamdulillah ngelatih di RA di mana jadi penghasilan dari situ tuh. Dan satu lagi, karena waktu itu sempet down dan sempet drop, nggak mau ngelanjutin lagi. Akhirnya tanpa sepengetahuan aku, ayah aku bikin brosur Sanggar Tari Wikasa, dibuka pendaftaran 1.500 per pertemuan, itu 2.500 waktu itu, lupa pokoknya. Dia bikin brosur, dia fotokopi, dia banyakin, dia sebarin pakai mobil kol buntung yang buat biasanya dia ngidar cair rongsok. Dia umumin pakai toa, ikutilah tari Sanggar Tari Wikasa, terus ditebar-tebarinnya gitu kan brosur itu tanpa sepengetahuan aku gitu. Disitulah sekarang bangga gitu kan punya ayah seperti itu. Dulu sih marah karena aku malu gitu kan, kayak apa aja sih gitu kan, kayak ngapain sih harus disebar-sebar brosur kayak gitu, padahal kan gitu. Tapi niatnya baik gitu kan, niatnya bagus, tapi nggak diterima dengan baik juga sama aku gitu kan. Dan itu benar-benar yang di luar pemikiran. Dia tanpa sepengetahuan bikin brosur, nyebarin gitu kan. Haru banget. Disitulah kebanggaan aku pada ayah. Dan disitulah letak kebanggaan ayah terhadap aku. Dia sangat percaya kalau anaknya bisa ngelatih. Dan sanggar ini alhamdulillah sampai sekarang telah berdiri dan konstan, tidak sampai kurang, alhamdulillah tidak sampai kurang dari 20 peserta didik. Karena tari itu
selalu ada perkembangan di mana mood anak kadang-kadang malas latihan, kadang-kadang si anak lagi apa namanya lagi semangatnya latihan gitu kan, tergantung anaknya. Dan yang sering suka dukanya punya sanggar itu, sukanya saya merasakan di sini punya keluarga baru. Banyak ibu-ibu sanggar itu seperti menganggap saya anaknya gitu kan. Terus saya merasa anak-anak itu sebagai adik saya yang besar gitu kan, besar-besarnya sebagai adik saya, semuanya dianggap sama. Saya sayang sama ibu-ibu sanggar, saya sayang sama anak-anak sanggar, saya juga sayang sama ibu-ibunya, sama orang tuanya saya sayang semuanya tanpa terkecuali. Yang jadi dukanya ketika ada masalah gitu kan, antara murid sama murid, terus keluar, terus ada perkataan yang menyinggung atau kayak gimana, perkataan saya atau masyarakat yang ada di sanggar gitu kan. Terus perdebatan antara ibu-ibu sanggar dengan ibu-ibu yang lainnya. Dukanya ya seperti itu sih, sampai yang sedihnya, hal yang paling sedih itu ketika sudah merasa dekat sekali sama murid, kemudian dianya harus pergi atau kemana gitu, pindah. Ya dulu sih ada yang dari Yonip itu, Yonip 301, anak-anak didik dari Yonip 301 yang tiba-tiba harus dipindah tugaskan, ayahnya kemana, terus dianya harus ikutnya. Saya merasa kehilangan gitu. Dukanya seperti itu. Terus dukanya lagi apa ketika pentas ada aja kejadian yang harus bikin kesal gitu kan. Terus dukanya lagi apa? Dukanya lagi ya saya tidak dianggap ada oleh beberapa orang. Saya tidak dianggap ada oleh sebagian orang gitu. Jadi eksistensi anak didik saya tidak terlihat karena kesalahan saya. Itu yang sangat disayangkan. Karena ego seseorang karena egonya seseorang itu menutup mata dia terhadap potensi anak-anak didik saya. Padahal kalau misalnya ada salahnya sama aku, terus masalahnya sama aku, ya udah nggak usah bawa-bawa anak didik saya gitu kan. Anak didik saya tidak salah apa-apa, yang salah saya Anda berhubungan dengan saya, tidak dengan anak didik saya. Maka mohon dengan sangat, lihatlah potensinya, bukan sayanya. Jika Anda tidak menyukai saya, silahkan, tapi lihat potensi anak didik saya gitu ya. Gitu, banyak sekali cerita, banyak sekali momen mengharukan antara ibu-ibu sanggar dan anak didik saya. Banyak sekali momen-momen yang menggembirakan. Suka dukanya sangat luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah saya mengajar di sanggar saya sendiri, Sanggar Wikasa, setiap hari Sabtu Minggu. Kemudian di Sanggar Meteor setiap hari Minggu dan Rabu, dan Jumat. Kemudian di Sanggar Uyung Gandrung setiap hari Kamis dan Jumat gitu. Karena pandemi ini saya dirasa sangat dirugikan. Pelaku seni di sini sangat dirugikan. Karena apa? Karena kita tidak boleh berkegiatan, sedangkan penghasilan kita kan berhubungan dengan masyarakat dan orang lain. Dan saat ini kebebasan kita dibatasi, sehingga kami para seniman di sini sangat dirugikan dengan adanya PSBB dan lain hal sebagainya. Ketika hajatan dilarang,
tidak diperbolehkan adanya hiburan, tidak diizinkannya keramaian. Memang itu kebijakan pemerintah terhadap kasus COVID-19 ini. Tapi yang sangat disayangkan tidak ada tunjangan ataupun perhatian terhadap sekelompok seniman yang menyuarakan. Bukan hanya saya, teman-teman saya pun sama merasakan hal yang sama, merasakan kehilangannya job, kemudian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu, COVID cepat berlalu, tidak ada yang perlu disalahkan menurut saya, karena ini kan kuasa Allah. Jadi penyakit datangnya dari Allah, mudah-mudahan dia penyakit kembali lagi ke Allah dan kita bisa beraktivitas dengan normal. Mudah-mudahan kita juga bisa berkesenian lagi dengan bebas tanpa harus diawasi, dibatasi, dan mungkin kita diberikan kesehatan, keselamatan juga, terhindar dari COVID juga. Dan untuk anak-anakku Sanggar Tari Wikasa, tetap semangat. Anakku Sanggar Tari Wikasa, Sanggar Tari Meteor, dan Sanggar Tari Wiyung Gandrung, tetap semangat berlatih di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berkarya, dan salam budaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.